Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara temanku semua. Selamat datang kembali di channel kita, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Gimana kabarnya hari ini, Sobat Weton? Semoga selalu diberi kesehatan, rezeki lancar, dan dijauhkan dari orang-orang yang suka main dua kaki. Ya, pernah gak sih kamu kenal seseorang yang kelihatannya manis di depan, tapi ternyata menusuk dari belakang? Atau bilang, "Aku sayang kamu," ke kamu, tapi ternyata dia juga bilang begitu ke orang lain? Nah, hati-hati. Bisa jadi orang itu termasuk dari salah satu weton yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita bongkar satu persatu siapa saja si weton yang paling sering main dua kaki, yuk bantu support channel ini dengan klik tombol like, share ke teman-teman yang butuh tahu, dan subscribe biar gak ketinggalan video seru berikutnya. Tulis juga sholawat di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari pengkhianatan dan diberi pasangan yang setia. Amin. Weton adalah kombinasi hari dan pasaran Jawa yang dipercaya menyimpan banyak rahasia tentang kepribadian seseorang. Ada yang dikenal setia, ada yang licik, ada juga yang pandai memikat. Tapi, ada pula yang terkenal karena satu hal, suka main dua kaki. Nah, bukan berarti mereka jahat, ya. Tapi mereka punya kecenderungan karakter yang harus diwaspadai. Biar gak salah langkah, yuk kita bahas satu persatu tiga weton yang paling sering dikenal bermain di dua sisi. Tapi ingat, ini bukan untuk menghakimi, melainkan agar kita lebih waspada dan bijak menyikapi karakter orang lain. Weton pertama, Rabu Pon. Si pintar yang punya dua wajah. Kalau kamu pernah kenal seseorang yang kalau ngobrol rasanya bikin nyaman, bisa nyambung di banyak topik, dan kelihatan perhatian banget. Tapi suatu saat kamu sadar dia juga perhatian banget ke orang lain dengan cara yang mirip, bisa jadi dia lahir di weton Rabu Pon. Weton ini punya neptu 14, Rabu 7 Pon 7, yang menurut primbon Jawa termasuk tipe weton yang dikaruniai kecerdasan sosial tinggi, insting kuat dalam berkomunikasi, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka bisa berada di banyak lingkungan sosial, dari yang kalem sampai yang rame, dan selalu bisa nyatu. Tapi justru disitulah tantangannya. Mereka dikenal sebagai Master of Impression, gampang bikin orang jatuh hati. Kata-kata mereka bisa begitu meyakinkan, dan gesture tubuhnya pun menunjang. Saat mereka menatap, kamu bisa merasa, wow, ini orang beda. Tapi sayangnya, pesona yang memabukkan itu tidak selalu eksklusif untuk satu orang. Mereka bisa punya kedekatan emosional dengan lebih dari satu orang tanpa rasa bersalah yang mendalam. Banyak orang Rabu Pon memiliki inner konflik yang mereka sendiri tak sadari. Mereka sebenarnya gak suka menyakiti, tapi mereka juga susah memutuskan. Apalagi kalau semua pihak yang dekat dengan mereka itu baik, pengertian, dan perhatian. Jadilah mereka berada dalam dilema hati, tapi tetap saja menjalin kedekatan ganda. Contohnya bisa kamu temui dalam kisah Dika, bukan nama sebenarnya, mahasiswa tingkat akhir yang dikenal kalem, sopan, dan selalu siap bantu teman. Ia menjalin hubungan dengan seorang perempuan dari jurusan sebelah, sebut saja namanya Lia. Tapi tanpa diketahui Lia, Dika juga sering mengantar jemput Dita, teman satu angkatan yang juga dekat dengannya. Dan tragisnya, saat keduanya tahu, Dika hanya bisa bilang, "Aku gak bermaksud menyakiti. Aku hanya bingung, karena aku sayang kalian berdua." Nah, pola seperti inilah yang sering muncul pada Rabu Pon. Mereka bisa terjebak dalam permainan hati yang mereka bangun sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena mereka cenderung terlalu ingin menyenangkan semua orang, dan takut kehilangan siapapun yang sudah dekat. Tapi bukan berarti semua Rabu Pon itu tukang selingkuh. Kalau mereka sudah benar-benar jatuh cinta, setia mereka bisa luar biasa. Namun untuk sampai ke tahap itu, dibutuhkan proses yang panjang, dan partner yang cukup sabar serta tegas dalam menjaga batas. Kalau kamu lagi dekat sama orang Rabu Pon, ada baiknya kamu bangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Jangan takut bahas soal komitmen. Jangan terlalu cepat percaya, tapi jangan juga over curiga. Bangun kepercayaan lewat tindakan nyata, bukan kata-kata saja. Perhatikan siklus emosinya. Saat mereka mulai terlihat ambigu, ajak diskusi, bukan malah ditinggal tanpa penjelasan. Dan buat kamu yang lahir di Rabu Pon, yuk mulai belajar mengenali pola dalam dirimu. Jangan karena kamu bisa disukai banyak orang, kamu jadi gak tahu mana yang perlu kamu perjuangkan.
Kemampuanmu untuk membangun relasi adalah anugerah. Tapi gunakan dengan bijak. Karena cinta yang besar bukan soal punya banyak pilihan, tapi berani memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Weton kedua, Jumat Legi. Si tenang yang diam-diam memikat banyak hati. Kalau kamu pernah merasa jatuh cinta sama seseorang yang tenang, sopan, dan terasa beda dari yang lain, hati-hati, karena bisa jadi dia lahir di weton Jumat Legi. Weton yang satu ini punya aura misterius yang bikin banyak orang penasaran. Kelihatannya kalem, gak neko-neko, tapi justru itu yang bikin orang gampang kepincut. Neptu Jumat Legi adalah 11, Jumat 6, Legi 5. Dalam hitungan primbon Jawa, Neptu ini tergolong sedang, tapi dampaknya bisa luar biasa. Orang dengan weton ini dikenal memiliki karakter spiritual yang kuat, daya tarik batin yang halus tapi dalam. Mereka bukan tipe yang frontal menunjukkan ketertarikan, tapi dengan sikap sabar, perhatian kecil yang konsisten, dan tutur kata yang lembut, mereka bisa menjerat hati siapa saja tanpa banyak usaha. Masalahnya adalah, daya tarik itu tidak hanya dirasakan oleh satu orang. Dalam banyak kasus, Jumat Legi seringkali berada di lingkaran relasi abu-abu, bukan karena niat buruk, tapi karena mereka memang terlalu sulit bilang tidak. Mereka mudah kasihan, mudah tersentuh, dan kadang terlalu terbuka pada curhat orang. Disinilah potensi main dua kaki muncul. Contoh nyata datang dari kisah seorang perempuan bernama Nisa, nama samaran, kelahiran Jumat Legi, yang sudah pacaran selama 2 tahun dengan seseorang. Tapi selama itu pula, ia juga menjalin komunikasi sangat intens dengan teman lamanya. Mereka sering telepon, tukar pesan setiap malam, saling menyemangati, dan saling kirim hadiah kecil. Ketika pasangannya protes, jawabnya, "Aku cuma kasihan sama dia. Dia lagi banyak masalah." Buat Nisa, itu cuma empati. Tapi buat orang lain, itu bisa jadi bentuk pengkhianatan. Dan itulah yang sering terjadi pada Jumat Legi. Mereka tak menyadari bahwa niat baik bisa berdampak buruk jika tidak dibarengi batas yang jelas. Weton ini juga dikenal memiliki ikatan emosional tinggi terhadap masa lalu. Kalau mereka pernah punya mantan yang sangat berkesan, besar kemungkinan hubungan itu akan terus dibawa dalam pikiran. Bahkan, di saat sudah punya pasangan baru pun, mereka bisa saja tetap menjalin komunikasi diam-diam, lagi-lagi, dengan dalih, "Kami cuma teman." Nah, kalau kamu lagi dekat dengan seseorang yang lahir di Jumat Legi, ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Berani mendefinisikan hubungan. Jangan biarkan semuanya serba abu-abu terlalu lama. Tegas dalam batasan. Tanyakan secara jelas, siapa saja yang masih dekat, dan apakah ada niat serius. Waspadai hubungan masa lalu. Kalau mereka masih terlalu dekat dengan mantan, perlu evaluasi. Dan buat kamu yang lahir di Jumat Legi, yuk mulai refleksi. Kamu punya kekuatan luar biasa dalam memberi kenyamanan dan kehangatan. Tapi ingat, jangan semua orang kamu perlakukan sama, apalagi kalau kamu sudah punya pasangan. Cinta bukan soal seberapa banyak orang merasa nyaman sama kamu, tapi soal seberapa kamu bisa menjaga kepercayaan orang yang paling kamu cintai. Latih dirimu untuk berani berkata, "Cukup." Karena seringkali luka terbesar bukan datang dari pengkhianatan yang kasar, tapi dari perhatian yang seolah tulus, padahal membingungkan. Weton ketiga, Senin Wage. Si ambisius penuh pesona tapi sulit ditebak. Senin Wage. Kedengarannya kalem ya? Tapi jangan salah. Di balik kesan sederhana itu, mereka menyimpan karakter penuh kejutan. Mereka bisa jadi orang yang paling memesona dalam satu ruangan, bukan karena ribut atau norak, tapi karena pembawaannya yang penuh kepercayaan diri dan karisma. Mereka tahu cara membawa diri, tahu kapan harus bicara, dan tahu bagaimana menciptakan kesan kuat hanya dengan sedikit kata. Dengan Neptu 8, Senin 4 Wage 4, Senin Wage termasuk dalam kategori weton dengan karakter ambisius, tegas, dan sulit dikendalikan. Mereka terbiasa memimpin, mengambil keputusan cepat, dan mengatur strategi dalam kehidupan. Dan yang lebih menantang, mereka juga sangat jago menyembunyikan apa yang mereka rasakan. Mereka bisa mencintai, tapi gak gampang menunjukkannya. Mereka bisa terluka, tapi tetap terlihat tegar. Nah, dalam urusan hubungan, kombinasi antara pesona dan kendali emosi ini membuat mereka kadang
terlalu banyak menyimpan rahasia. Saking rapatnya mereka menyimpan sesuatu, orang terdekat pun kadang merasa seperti sedang menebak teka-teki yang tidak pernah selesai. Sifat dominan inilah yang membuat beberapa orang Senin Wage sering terlibat dalam hubungan ganda tanpa niat awal. Kadang mereka gak bermaksud selingkuh, tapi karena merasa bisa mengontrol semua situasi, mereka akhirnya terbiasa bermain di dua sisi, satu hubungan resmi, satu hubungan emosional yang tidak jelas statusnya. Contoh kisah nyata datang dari seorang pria bernama Rio, nama samaran, pekerja kreatif yang dikenal karismatik dan punya banyak koneksi. Ia menjalin hubungan serius dengan seorang perempuan selama hampir 3 tahun. Tapi di sisi lain, ia juga dekat dengan kliennya, perempuan lain yang sering minta tolong dan akhirnya menjadi tempat curhatnya. Awalnya sekadar profesional, tapi lama-lama mereka bertukar pesan pribadi, saling mengandalkan, dan akhirnya, tanpa disadari, menjalin kedekatan emosional yang dalam. Ketika ketahuan, Rio cuma bisa bilang, "Aku gak pernah berniat menyakiti siapapun. Aku cuma gak tahu caranya bilang tidak." Inilah yang jadi masalah utama Senin Wage, kesulitan mereka dalam membatasi keterlibatan emosional. Mereka cenderung memposisikan diri sebagai problem solver dalam hubungan, ingin membantu, menyelamatkan, menenangkan. Tapi tanpa sadar, mereka malah menciptakan ketergantungan yang sulit dilepas, bahkan saat sudah punya pasangan. Ada satu lagi sisi unik dari Senin Wage, mereka menyukai tantangan, termasuk dalam hal cinta. Kalau sebuah hubungan terasa terlalu datar atau mudah ditebak, mereka akan mulai mencari bumbu. Dan disinilah mereka bisa tergelincir. Mereka bisa tergoda membangun relasi lain yang memberi mereka sensasi baru, padahal relasi utama mereka masih berjalan baik. Tapi bukan berarti semua Senin Wage itu buruk dalam hubungan. Justru, saat mereka jatuh cinta sungguhan, kesetiaan mereka luar biasa. Mereka akan melindungi pasangannya seperti menjaga harta paling berharga. Namun, untuk sampai ke titik itu, mereka harus melewati banyak pergolakan batin. Kalau kamu sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang lahir di Senin Wage, berikut beberapa hal yang bisa kamu lakukan. 1. Berikan ruang untuk mereka berekspresi. Jangan paksa mereka terlalu cepat terbuka, tapi beri kepercayaan yang kuat. 2. Tantang mereka dengan diskusi, bukan drama. Mereka suka hal-hal yang merangsang intelektual, bukan sekadar emosi. 3. Jangan terlalu mudah dikuasai. Mereka justru menghargai pasangan yang punya prinsip dan mampu membuat mereka berpikir 2 kali sebelum bertindak. Dan buat kamu yang lahir di Senin Wage, yuk introspeksi. Kamu punya kapasitas luar biasa untuk jadi pemimpin, inspirator, dan pasangan yang keren. Tapi jangan sampai rasa bisa mengatur semuanya, membuat kamu merasa kebal terhadap kesalahan. Belajarlah untuk menahan diri. Ingat, cinta bukan soal siapa yang paling dikagumi, tapi siapa yang paling dihargai dan dijaga. Hati boleh petualang, tapi cinta harus punya rumah yang pasti. Jangan tunggu kehilangan dulu baru sadar siapa yang paling tulus. Kalau kamu punya pasangan dengan salah satu weton ini, bukan berarti hubunganmu pasti kandas. Justru ini kesempatan buat kamu lebih memahami karakternya. Tips menghadapi mereka. 1. Jangan terlalu posesif, tapi juga jangan terlalu cuek. 2. Bangun komunikasi yang jujur dan terbuka. 3. Berikan ruang, tapi tetap tegas soal batasan. Dan buat kamu yang termasuk weton ini, ingatlah, kejujuran dan komitmen akan jauh lebih memikat daripada rayuan yang manis tapi semu. Dunia ini butuh lebih banyak kesetiaan, bukan lebih banyak drama. Setiap weton punya sisi terang dan gelapnya. Yang penting, kita belajar untuk tidak semata-mata menilai dari luar. Kalau kita bisa kenali potensi buruk dalam diri, kita juga bisa belajar memperbaikinya. Dan kalau kita tahu kelemahan orang lain, kita bisa lebih bijak menyikapinya tanpa langsung menghakimi. Ingat, setia itu pilihan. Dan memilih pasangan yang benar juga soal keberanian dan kepekaan. Nah itu tadi 3 weton yang paling dikenal suka main 2 kaki. Gimana? Ada yang kamu kenal? Atau jangan-jangan kamu sendiri termasuk? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa tulis sholawat juga sebagai bentuk doa, agar hati kita selalu dijaga Allah dari kekecewaan dan pengkhianatan. Klik like kalau kamu suka topik kayak gini, share ke teman-temanmu biar mereka juga gak kecolongan.
Dan tentu saja subscribe biar kita bisa terus bareng-bareng ngobrol hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam weton, salam pencerahan.